Apakah teman-teman pernah menabung? Jika pernah, dari mana asal uang tersebut? Kebanyakan dari kita menabung karena ada sisa dari pendapatan kita sebelumnya. Hal ini serupa dengan konsumsi intemporal. Konsumsi intemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini dilihat dari persamaan pendapatan, Y sama dengan C ditambah S, di mana Y adalah pendapatan, C konsumsi, S tabungan atau simpanan. Menabung adalah sisa dari pendapatan kita sebelumnya. Apabila dilihat dari persamaan pendapatan Y sama dengan C ditambah S, maka Y kurang C sama dengan S, atau simpanan adalah pendapatan dikurang konsumsi. Apabila pendapatan periode pertama kita lambangkan dengan Y1 dan pendapatan periode kedua kita lambangkan dengan Y2, maka untuk menghitung pendapatan periode kedua dengan cara Y2 sama dengan C2 ditambah S2, di mana C2 adalah konsumsi periode kedua ditambah simpanan periode pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sedikit pun di antara kami mempunyai, yakni harta dan penghasilan, benar-benar menjadi milikmu, kecuali kamu makan dan kamu gunakan habis, ya kamu pakai dan kamu tinggalkan, dan yang kau belanjakan untuk kepentingan sedekah, yang imbalan pahalanya yang kamu simpan untukmu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maksud dari hadis ini adalah, yang kau miliki adalah apa yang kau makan dan yang telah kamu infakkan. Jadi dalam konsep persamaan pendapatan Islam, adanya unsur infak dalam konsumsi. Persamaannya menjadi Y sama dengan FS ditambah S, di mana FS adalah konsumsi ditambah infak. Final spending atau FS merupakan konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan infak atau zakat. Jika teman-teman perhatikan dalam video ini ada foto bapak-bapak. Beliau adalah Monzer Kalb yang memperkenalkan konsep final spending. Beliau merupakan pakar ekonomi Islam modern dari Damaskus Syariah. Jika ada kondisi di mana praktek riba yang sudah mentradisi di masyarakat, orang tidak bekerja, tidak memiliki pendapatan, dan wajib mengeluarkan zakat. Dalam keadaan ini digambarkan 3 kombinasi utility function atau disebut kurva indifferent dan budget line. Pada titik R, orang tidak memakan riba, maka tidak ada tambahan pendapatan, sehingga nilai FS seimbang dengan nilai simpanan. Kemudian pada titik R aksen, di mana orang memakan riba, maka adanya tambahan pendapatan, sehingga nilai FS lebih kecil, sedangkan simpanannya tinggi. Kemudian pada titik R aksen, di mana orang yang tidak memakan riba dan tetap wajib membayar zakat, sehingga nilai FS lebih besar, sedangkan nilai simpanannya kecil. Kesimpulan dari grafik ini adalah, semakin besar riba, semakin kecil infak. Sebaliknya, semakin kecil riba, maka semakin besar infak. Dengan adanya riba, memungkinkan adanya tambahan pendapatan yang akan mempengaruhi besarnya tabungan. Hubungan terbalik saving ratio dan final spending. Sebelum memperdalam pembahasan ini, kita harus mengerti pengertian saving ratio dan final spending. Saving ratio adalah kegiatan yang menumbuhkan adanya keinginan untuk menyimpan dan menyisihkan sebagian uangnya, sedangkan final spending yang seperti kita bahas tadi adalah konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan pembelanjaan konsumtif ditambah dengan infak atau zakat. Garis budget line berikut menunjukkan bahwa adanya hubungan konsumsi periode pertama dengan konsumsi periode kedua. Hal ini dipengaruhi dari besarnya saving ratio dan final spending. Jika ditarik garis, konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua menunjukkan bahwa semakin besar konsumsi periode pertama, maka akan semakin kecil konsumsi pada periode kedua. Sebaliknya, semakin kecil konsumsi periode pertama, maka akan semakin besar konsumsi pada periode kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Islam mewajibkan berzakat atas harta setiap muslim. Perhitungan tadi berdasarkan kondisi di mana tidak ada tambahan pendapatan selain riba dan kondisi tetap wajib membayar zakat.